Iya, Om Swastiastu, nda. Ini. Oh, Sinta. Ta. Ta. Nih Aleja Indah, ta. Nih Indah. Yeay, Indah. Iya. Tumben nih. Tumben-tumbenan nih. Nggak sibuk ya? Hah? Swastiastu sebelumnya. Datang dari mana nih? Dari rumah teman. Oh, dari rumah teman. Ya, tapi tetap jaga prokes ya. Soalnya corona nih, kita nggak tahu gimana gitu ya. Takut juga sih. Tapi tetap aja jaga protokol kesehatan gitu. Iya, Kenapa pasti. nih, Indah? Ini sini aku mau nanya nih Kak. Ya. Aku dikasih tugas sama dosenku. Terus dikasih tema tentang bulan kemerdekaan. Apa tak buat ya? Kopas aja jadi Google, copy paste gitu. Kan selesai ya. Iya sih, kompas gampang. Cuman kan ini berkaitan sama tentang agama. Namanya semester berapa sekarang dah? Semester 5. Oh, semester 5. Nih, Iya. ta. Indah, minum dulu, Kang. Yuk, ini ya. Kak ngerepotin. Ya, orang ibu masih kerja. Kasih lupa. Minum lah ya. Iya, matur semua Kasih Kak. ya, Yahya. Nah, santai dulu nah, minum dulu nah. Ini tuh, nih, nggak isi racun kok. Tenang aja. Terus sekarang semester 5 gitu. Semester 5. Dulu Kasin sempat sih dikasih tugas sama dosennya tentang itu juga sama temanya kemerdekaan. Cuma waktu itu Kasin ngambil tema apa ya? Kasin juga lupa gitu. Nanti tak lihat ya di file-filenya. Soalnya udah lama, soalnya tamatnya kan udah 2 tahun yang lalu soalnya gitu. Terus dari perspektif itu, oh iya nah, Kasin sempat nih kemarin diskusi sama pemuda-pemuda sini aja, Kerama Banjar di sini gitu, tentang Mahardika. Mahardika. Coba aja Indah pakai tema itu, terus ambil dari perspektifnya Indah. Mahardika itu. Apa tuh, Mbak? Mahardika. Iya. Mahardika itu kalau dalam bahasa Sanskerta, dari yang Kak Sinta baca nih kan, ada yang menyebutkan bahasa Sanskerta Mahardika memang. Ada juga yang menyebutkan Mahardi. Artinya itu kemakmuran dan kesempurnaan. Kemakmuran sama Iya. kesempurnaan. Iya. Jadi kalau misalnya Kak Sinta kemudian recreate kata itu, Iya. gitu kan, berdasarkan diskusi kemarin juga sama pemuda-pemuda di sini, kalau bisa kita melihat konteks kesempurnaan, kemudian kemakmuran itu sebagai bentuk pembebasan. Jadi pembebasan dalam artian di sini adalah pembebasan secara ragawi dan juga pembebasan secara jiwani gitu loh, Nda. Jadi kalau kata lainnya jadi gini, Mahardika ragawi dan juga Mahardika jiwani gitu jadinya. Pas nggak tuh? Pas gitu. Mahardika ragawi dan juga Mahardika jiwani itu artinya Mahardika secara raga kita dan Mahardika secara jiwa kita. Artinya kita sebagai pemuda ini mesti bisa mengekspresikan diri bebas dengan berkarya gitu. Kemudian secara ragawi ya. Kalau secara jiwani itu bebas secara lahir batin. Artinya kita merasakan memang kehidupan ini nyata adanya, kita menjalani kehidupan ini dengan sentosa, dengan bahagia gitu loh, bahagia lahir batin itulah. Maka kalau kita lihat konteksnya itu memang benar juga nyatanya ada. Kita mesti berpikir kembali gitu loh, bahwa dengan bulan kemerdekaan ini, dengan bulan Agustus ini, kita bisa memaknai kemerdekaan itu sebagai bentuk pembebasan raga dan juga jiwa kita gitu loh. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan konteks Trisarira, Indah tahu nggak Trisarira tuh? Nggak tahu, Mbak. Bagian-bagiannya tuh loh. Lupa? Yang ada antan apa ya? Antah, Antah, karana. akarana ya. Iya, Trisarira itu ada 3 bagiannya.
Antaranya ada badan kasar, Iya. itu stula sarira Stula kan. sarira. Kemudian ada badan halus, sukma sarira. Kemudian ada badan penyebab, itu antakarana sarira. Nah, badan penyebab ini ya jiwatma kita, atma kita yang paling utama, bukan? Berarti badan kita Iya, sendiri ya. Iya, kita anggap ini atma ini sebagai jiwa kita kan gitu. Kemudian badan ini kita anggap sebagai busana kita. Itu udah badan halus dan juga badan kasar. Nah, jiwatma ini yang patut kita bebaskan, bukan berarti kalau dibebaskan langsung mati, enggak ya, bukan berarti gitu ya. Ya langsung menghilang, langsung moksa gitu, bukan gitu. Tapi membebaskan jiwatma ini artinya kita tahu bahwa kita sekarang dipinjamkan badan halus dan badan kasar oleh Yang Widi gitu loh. Pembebasannya seperti apa? Kalau memang sudah kita tahu bahwa kita terdiri dari badan halus dan juga badan kasar, berarti kita mesti tidak terlalu terikat oleh kematerian itu. Berarti ini Tidak terlalu terikat oleh, maksudnya tidak terlalu terikat oleh badan ini, karena sifatnya ini semua sementara kan gitu kan. Iya. Makanya itu juga yang dituangkan di dalam niti sastra. Nah, sempat nih Kak Sinta baca. Apa tuh Mak? Niti sastranya? Ikang dumadijat merupa maka busanani ke sumilih tekeng sabe. Surupa maka busanania kula sudah pinilja merek kijong haji. Suastra maka busana kula minukya sira teke ri madyaning sabe. Susastra maka busana kesama mahang resepsi manahi sang mahardika. Yang artinya begini nah. Orang yang menjelma menjadi manusia, wajahnya bagai busana di dalam pergaulan. Orang yang rupawan, bangsawan kebersihan dirinya bagaikan busana bila menghadap sang raja. Pakaian sebagai busana dimuliakan oleh masyarakat luas bila dalam pertemuan. Namun, susastra dan ilmu pengetahuan yang suci dan kesabaran adalah busana orang-orang mahardika atau berpikiran besar yang telah menyusup ke dalam diri. Begitu nah. Aduh, Minum dulu Mak. udah gini. Ayo, benar. Kan aku yang punya rumah, kan aku harusnya mempersilahkan minum. Nah, minum juga lah. Bareng-bareng. Iya. Aduh, gitu dah intinya. Kemarin tuh sempat diskusi kan sama Yowana tentang mahardika itu. Iya, bareng-bareng. Kayak si Cis ya. Iya. Kan gua prokes ya. Ingat prokes lah. Nih, Bapak buatnya seger gini ya. Oke, tadi itu kalau berdasarkan niti sastra itu ya, Kak Sinta sih nyimpulinnya kayak gini. Jadi kalau badan ya kan tadi busana itu salah satunya adalah badan gitu ya. Jadi badan ini sebagai busana, kemudian kecantikan ini juga sebagai busana kan gitu ya. Kerupawanan ini sebagai busana, kemewahan juga sebagai busana gitu. Dan yang paling utama sebenarnya, yang paling sejatinya, yang katanya mahardika itu adalah sastra dan ilmu pengetahuan gitu. Sastra dan ilmu pengetahuan gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan dijelasnya tentang jiwatma. Iya, jiwatma. Iya, pembebasan jiwa. Nah, salah satu jalan untuk membebaskan jiwa itu adalah jenana yatnya, nah gitu, dengan sastra dan juga ilmu pengetahuan itu, gitu loh maksudnya di dalam niti sastra itu. Jadi membebaskan jiwa dan juga raga ini ya, membebaskan badan kasar dan juga badan halus ini dengan cara tidak begitu keterikatannya dan dengan jalan jenana yatnya. Boleh juga jenana marga gitu, dengan mempelajari sastra dan ilmu pengetahuan agama kita salah satunya. Makanya mungkin latar belakang dosennya kenapa ngasih tugasnya kayak gitu ya, biar Indah sering-sering baca sastra agama kita gitu. Semakin sering baca sastra, tidak hanya membaca ya, tapi bisa diimplementasikan kan gitu, bisa dilaksanakan, udah merangsuk ke jiwa kita, udah merangsuk ke pikiran kita, otomatis dah pasti diimplementasikan gitu loh nah gitu. Ya minum lagi. Terus haus aja kita ya. Iya. Udah
benar. Baru ngerti kau. Baru ngerti. Kak Sin kalau nggak diskusi nggak bakalan keluar juga sih ide-ide kreatif dan juga nggak bakal juga keluar tentang konsep Mahardika itu. Soalnya pemuda-pemuda di sini juga begitu dalamnya gitu loh pikirannya tentang agama, dan Kak Sinta juga merasa walaupun mahasiswa Hindu ya dengan diskusi seperti itu jadi lebih bertambah ilmu pengetahuannya. Nah salah satunya juga caranya ya berdiskusi itu, Dharma Tula itu gitu, dengan bersastra dan pengetahuan. Iya kan? Gitu, iya betul. Nah kalau misalnya yang tadi Kak Sinta bilang tentang perspektifnya Indah sendiri kan tentang Yawana. Yawana kan udah tahu ya. Yawana itu kayak pemuda, remaja, pemuda remaja. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema Mahardika sebagai perspektifnya Indah sebagai Yawana, ya sekarang Indah yang mengapresiasi, menginterpretasi, ya istilahnya menafsirkan begitu. Kata Mahardika itu seperti apa gitu loh, apa yang dipraktekkan di lapangan. Iya, dari gitu. Mahardika Ragawi dan Jiwani mungkin yang tadi perspektifnya Kak Sinta bisa dipakai gitu kan. Terus dari Trisarira itu juga bisa dipakai. Nah, gimana sih perspektifnya Indah memandang bahwa Mahardika itu penting adanya, salah satunya dengan memperingati bulan kemerdekaan ini sebagai bentuk pembebasan itu, Bunda. Nah sekarang kalau misalnya Kak Sinta nih boleh ngusul gitu kan, boleh nambahin kan, kalau dari perspektif Yawana dari sisinya Kak Sinta tentang kemerdekaan itu atau pembebasan itu, jadi Kak Sinta melihat bahwa Mahardika Ragawi dan juga Jiwani ini sebagai bentuk Kak Sinta bisa membebaskan diri untuk berkarya, berinovasi, berkreativitas gitu. Tapi tetap semangatnya adalah semangat Hindu gitu. Tetap juga menjalankan ajaran-ajaran agama Hindu, landasannya seperti itu, landasannya tetap sastra gitu. Sastra Hindu. Apalagi kita kan mahasiswa Hindu kan, ya kan? Itu mengutamakan yang Hindu. Mengutamakan yang Hindunya. Jadi sisi kehinduannya tetap ada, Kita masih tetap menjalankan dharma kita masih tetap menjalankan swadharma kita sebagai pemuda Hindu, dan kita juga masih tetap juga menjalankan ajaran-ajaran agama kita, tatua-tatua kita yang ada, tata etika kita yang ada, kemudian kita bisa memahami acara-acara kita yang ada. Nah, di sanalah komplit pembebasannya itu jadinya. Iya, karena kita belajar secara pratyaksa, anumana dan juga agama kan gitu jadinya. Iya nggak? Iya. Dan secara pengalaman iya, secara sastra iya gitu kan. Kemudian belajar ajarannya iya juga gitu. Itulah pengimplementasian yang terjadi gitu. Kalau dari perspektifnya Kak Sinta. Jadi dengan Mahardika itu bebas, Kak Sinta merasa bahwa ternyata kalaupun ini ikatannya sementara, jadi berbuat banyaklah kita di dunia ini selama kita hidup gitu. Jadi berbuat banyak dengan cara itu deh tadi, berkarma yang baik, berbuat dharma terus, ya usahakan ya, walaupun kita sering banget nih tergoda adharma kan, gibahin orang bisa sering banget kan, sering banget kan kita kan gitu, lagi. Iya itu kan ngebully sering banget, apalagi kita pemuda kan sering ngebully, ngualek itu udah biasa gitu kan. Cuma ya kita mesti mengetahui lagi, itu kembali lagi retrospeksi diri lagi, introspeksi diri lagi bahwa ternyata saya diberikan hidup oleh Yang Widi ini sementara loh. Ya sudah, berbuat banyaklah, berkarma baiklah lebih banyak. Kemudian berkaryalah lebih banyak, membacalah lebih banyak, memahamilah lebih banyak sastra agama kita. Kemudian implementasikanlah itu sebagai wujud swadharma kita sebagai seorang manusia yang utama. Kan gitu. Bagus banget. Gitu ya, kan? Segera aku tulis dah. Langsung deh buat tugas gitu. Itu perspektifnya Kak Sinta ya. Kalau misalnya mau diterima silakan. Kalau misalnya
Indah mau nambahin atau mungkin gimana ya silakan Indah. Pasti kan nambahin dari sumber gimana gitu dapat Iya, baru dari sumber-sumber sastra macam-macam lain, lainnya. gak hanya niti sastra mungkin atau mungkin ada yang dari Bhagavad Gita mungkin ada, kemudian atau dari sumber sastra yang lainnya gitu loh. Nah, itu aja sih kalau dari perspektifnya Kak Sinta kalau mau buat tugas tentang kemerdekaan khususnya. Iya. Kalau perspektifnya Hindu ya, itu harus segelintir pemikirannya Kak Sinta aja sih tentang itu. Ya kalau misalnya Kak Indah mau nambahin ya silakan. Ya udah, bye. Hati-hati ya. Makasih banyak Mo, pamit dulu Mo. Aku juga yang makasih, tumben-tumbenan nih Indah. Ya, nanti mampir gitu ya. Hati-hati di jalan ya. Ingat prokes. Ingat prokes ya, ingat prokes itu yang sering di-share sama penyuluh agama itu. Ya sekarang prokesnya. Iya, terus aja aku di-share tentang prokes itu gitu. Ingat itu ya, makan itu. Ya, dadah.